marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Oke, jadi Ibu presensi dulu ya. Silakan yang dipanggil namanya. Silakan hadir. Kelas berapa nih? 6. Kelompok B ya, dari Muhammad Akbar ya? Muhammad Akbar Khalil? Muhammad Akbar Khalil? Enggak hadir. Keterangannya apa? Enggak ada ya? Lalu Muhammad Julia Rehanto? Muhammad Akbar Aulialo? Muhammad Harsyadin? Muhammad Ridho Rafael? Hadir, Bu. Muhammad Syafril? Hadir, Bu. Ofriza Satifah? Hadir, Bu. Maria Humaira? Suaranya sakit ya? Rasya Adriana Saputra? Hadir, Bu. Mana ya saya? Reski Amelia? Hadir, Bu. Rizkawati? Nabila Agusti? Senaldi? Hadir, Bu. Wagi Ahmolida? Hadir, Bu. Yoga Pratama? Enggak hadir, Bu. Keterangannya? Enggak tahu. Zaskia Revalina? Hadir, Bu. Enggak ada juga? Hadir. Oh, hadir. Oke, kalau begitu silakan keluarkan buku paketnya. Ya? Siapa? Bukan harus belajar, saya belajar dulu tuh. Oh, bisa beritahukan teman-temannya? Ya. Enggak, besok fungsinya. Ya, bisa fungsinya ya. Oke. Jadi Ibu, sebelum Ibu masuk ke material, Ibu ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Yang masih ingat materi minggu lalu siapa? Ayo yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang ya? Karena kita sudah mengidentifikasi ya, lalu kita sudah menyimpulkan. Oke, menyimpulkan. Ibu sudah menjelaskan kemarin bahwasanya menyimpulkan itu mempunyai langkah-langkah ya. Yang
deskripsi ya, pertama kita belajar ya. Deskripsi, lalu ada teks narasi, kemudian ada teks prosedur. Semuanya mempunyai struktur ya. Nah, kemarin kita sudah belajar teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada berapa? Coba semuanya di buku catatannya, struktur teks prosedur ada berapa? Ibu kasih ingat-ingat ya, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan?
Bahkan di desa Kubu pernah dijumpai burung merpati dengan berat hingga hampir mencapai 1 kilogram. Nah, jadi yang ibu bacakan tadi itu merupakan apa? Ya, merupakan apa? Yang pertama apa? Merupakan apa? Ayo jangan malu-malu. Merupakan pernyataan umum ya. Pernyataan umum atau definisi umum dari burung merpati ini. Nah, selanjutnya dari deskripsi bagiannya. Terletak pada paragraf berapa deskripsi bagiannya? Ya, coba dibaca. Coba kamu baca. Ya. Jadi yang teman-teman baca tadi itu merupakan apa? Ya, coba merupakan apa? Ya, deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi tentang burung merpati ini ya, yang menjelaskan kelebihan yang terdapat pada burung merpati, yaitu memiliki semacam sensor di hidungnya ya, yang digunakan untuk mengenali jauh rumahnya. Inilah penyebab burung merpati dapat pulang ke rumahnya setelah terbang jauh. Kemudian pada bagian ini dijelaskan juga tentang makanan burung merpati ya, yaitu ada apa aja makanannya? Makanan burung merpati ada apa aja? Ayo, biji-bijian seperti jagung, oke, biji-bijian ya seperti jagung merah, kacang hijau dan sebagainya. Kemudian juga dijelaskan tempat tinggal burung merpati ya. Tempat tinggal burung merpati di mana? Di dalam pagupon, yaitu sarang berbentuk bolong dengan lubang persegi sebagai pintunya. Nah, selanjutnya deskripsi bagian terletak di bagian mana lagi? Pada paragraf berapa? 3 ya. Coba silakan dibaca. Burung merpati juga bisa dilombakan misalnya balapan atau kontes menentukan burung merpati akan, tetapi kami lebih baik dibuatnya adalah balapan. Balapan biasanya dilakukan pada lintasan yang lurus atau diterbangkan dari jarak jauh. Dalam hal ini yang digunakan untuk balapan adalah merpati jantan, sedangkan merpati betina hanya untuk pancingan saja. Burung merpati dapat mengenali pasangannya masing-masing. Burung merpati termasuk burung yang setia terhadap satu pasangannya. Populasi burung merpati di Indonesia sangatlah besar, namun kebanyakan burung merpati di Indonesia adalah peliharaan. Keberadaan burung merpati liar sangatlah sedikit. Mungkin hal ini karena berkurangnya habitat merpati akibat pesatnya pembangunan burung. Merpati patut dilestarikan agar anak cucu kita dapat melihat burung merpati secara langsung, bukannya hanya cerita dari orang tua. Nah, ya, jadi yang teman-teman baca itu merupakan struktur apa? Masih merupakan deskripsi bagian ya. Masih merupakan deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi, yaitu menjelaskan tentang bahwasannya burung merpati ini bisa dilombakan ya. Misalnya balapan atau kontes kecantikan burung merpati. Kemudian ada juga dijelaskan bahwasannya burung merpati ini merupakan burung yang setia ya terhadap pasangannya. Populasi burung merpati di
Beonias paling populer dan banyak diminati oleh para penggemar burung beo. Lantaran kepandaiannya dalam menirukan berbagai macam suara, termasuk ucapan manusia. Sayangnya, Beonias yang ada di Sumatera Utara itu semakin hari semakin langka. Beonias ditetapkan sebagai punah. Jadi populasi burung Beonias lebih banyak terdapat di dalam tangkal daripada di alam bebas. Padahal burung yang memiliki langka ini termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perlindungan binatang liar tahun 1931. Surat keputusan Menteri Pertanian No. 41 KPTS 8/1970 tentang Undang Nomor Pemerintah No. 7 tahun 1999. Spesies beo yang mempunyai nama asing adalah Religiosa robusta. Ini sering disebut juga sebagai siok atau siok dalam bahasa Inggris. Burung ini biasa disebut Romanikina. Nah, terima kasih ya. Selanjutnya coba ini. Rasya. Coba dibaca. Mana? Ini. Beonias gracilis robusta termasuk burung berukuran sedang dengan panjang tubuh sekitar 40 cm. Ukuran Beonias besar daripada jenis beo lainnya. Bagian kepala burung di belakang telinga Beonias menyatu di belakang kepalanya yang berbentuk menggelambir ke arah leher. Gelambir kuping telinga ini berwarna kuning mencolok. Di bagian kepala Beonias juga terdapat sepasang tiang yang berwarna kuning dan terdapat di sisi kepala. Iris mata burung ini berwarna coklat gelap, karunya runcing berwarna kuning agak oranye. Hampir seluruh badan Beonias terbentuk oleh bulu yang berwarna hitam pekat kecuali pada bagian sayap yang berbulu putih. Kaki burung Beonias berwarna kuning dengan jari-jari berjumlah 4. 3 jari diantaranya menghadap ke depan, sedangkan sisanya menghadap ke belakang. Beonias gracilis robusta hidup secara berpasangan atau berkelompok. Burung ini pengicau di Pulau Nias. Ini biasa bersarang membuat lubang pada batang pohon yang tinggi dan tegak. Burung Beonias adalah pemakan buah-buahan dan sesekali memakan serangga. Ciri yang membedakan burung Beonias dengan jenis beo lainnya adalah ukuran tubuhnya yang lebih besar serta sepasang gelambir kuping telinga berwarna kuning pada Beonias yang menyatu, sedangkan beo terpisah. Burung Beonias gracilis robusta merupakan satwa endemik Sumatera Utara, hanya bisa dijumpai di Pulau Nias dan sekitarnya, Pulau Bangka. Setelahnya. Mau baca? Burung Beonias disukai hutan yang dekat perkampungan atau tempat terbuka pada daerah dataran rendah hingga ketinggian 1000 meter dpl. Sebagai habitatnya, populasi burung yang menjadi fauna identitas Sumatera Utara ini sudah sekarang tidak diketahui dengan pasti. Namun yang pasti, semakin hari burung pengicau ini semakin sulit ditemukan di alam liar. Bahkan IPB bersama Kementerian Kehutanan yang pernah melakukan penelitian dari 1996 sampai 1997 hanya bisa menemukan 7 ekor burung Beonias saja. Secara umum, spesies beo didaftar sebagai less concern dalam Indonesia. Beonias menjadi salah satu satwa yang dilindungi bahkan oleh pemerintah kolonial Belanda sekalipun. Berbagai peraturan perundangan yang menyertakan Beonias dalam daftar satwa yang dilindungi dari kekurangan antara lain Peraturan Pertanian Nomor 41 KPTS UM 8/1970, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Semoga saja Beonias yang menirunya burung
Selanjutnya pada paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga terdapat apa? Masih terdapat deskripsi bagiannya, yaitu menjelaskan Beonias ini termasuk burung berukuran sedang dengan panjang tubuh sekitar 40 cm. Jadi menjelaskan tentang tubuh yang terdapat pada Beonias. Kemudian paragraf keempat. Pada paragraf keempat, kelima, keenam, ketujuh ini masih termasuk deskripsi bagian ya, karena menjelaskan tentang kepala Beonias yang berwarna kuning dan terdapat di sisi kepala. Lalu iris mata burungnya juga berwarna coklat gelap. Lalu menjelaskan tentang hidup Beonias, yaitu secara berpasangan dan berkelompok. Lalu menjelaskan ciri-ciri yang terdapat pada Beonias juga, yaitu ada ukuran tubuhnya yang lebih besar serta sepasang belangkir cuping telinga berwarna kuning pada Beonias yang menyatu, sedangkan biasa terpisah. Nah, kemudian ada paragraf berapa ini? 1, 2, 3. Nah, pada paragraf ke-8 juga termasuk deskripsi bagiannya, yaitu burung Beonias ini menyukai hutan yang dekat perkampungan atau tempat terbuka pada daerah dataran rendah hingga ketinggian 1000 meter dpl. Nah, lalu pada paragraf ke-8, pada paragraf ke-8 ini bisa didapatkan sebuah kesimpulannya. Nah, yaitu ringkasannya itu Beonias menjadi salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah kolonial Belanda. Semoga saja burung Beonias sang peniru yang burung ini masih mendapat perhatian dari kita semua untuk bisa bertahan di alam liar dan janganlah tergantikan oleh manusia-manusia yang suka membeo. Nah, itu bisa dikatakan sebuah simpulan atau ringkasan dalam teks laporan hasil observasi burung Beonias ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu kita masuk ke menelaan untuk pembahasan teks laporan hasil observasi. Tadi kita sudah belajar struktur ya. Jangan bercerita ya. Tutup semuanya.